Amin. Yuk sama-sama semangat ya, kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Nah, sekarang kita masuk penyembahan ya. Ayo siapin hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan posisi yang baik kita supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, waktu ku kecil lemah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh rasa syukur. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan, tiada henti-hentinya Tuhan, untuk segala apa yang Kau beri bagi hidup kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami agar kami Bapa mau mendengar Tuhan apa pesan khusus Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kami Bapa, kami serahkan waktu ibadah kami dalam tangan-Mu, waktu mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Bapa, haleluya, amin. Shalom adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Geri mau percaya kabar kalian tetap dahsyat, luar biasa karena kita dalam perlindungan Tuhan, haleluya. Nah sebelum kita dengar cerita firman Tuhan di Kids Church GB Menhop hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa kami yang baik, Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mau jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa isi firman Tuhan yang mau Engkau sampaikan. Tolong Kak Geri dan tolong juga setiap kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Geri mau cerita dari yang punya Alkitab. Yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, buka di Markus 2. Nah, ayo Markus di mana ya? Markus ada di Perjanjian baru dong. Ayo buka Markus 2 ayat 3. Yang udah dapat? Udah dapat semua Markus 2 ayat 3? Oke. Nah, judulnya apa di situ? Judulnya apa? Judul perikopnya, judulnya ada tulisan hitamnya di situ, apa judulnya? Kalau kalian pakai Alkitab ya, atau pakai HP juga ada. Orang lumpuh yang disembuhkan. Jadi, suatu hari Yesus kan lagi datang nih ke sebuah kota. Datang lagi dia ke situ, namanya Kapernaum. Apa namanya? Kapernaum. Nah, waktu Yesus datang ke Kapernaum ya, dia datang di sebuah rumah. Di situ dia mengajar orang-orang banyak. Terus ada yang sakit disembuhin sama dia. Nah, satu kali ya, ada seorang yang sakitnya lumpuh. Tahu nggak lumpuh itu apa? Lumpuh itu nggak bisa jalan, cuman bisa di bangku doang, cuma bisa di bangku atau di kasur. Nah, si orang lumpuh ini dia cuma bisa di kasur doang. Dia di kasur, dia cuma tidur kayak begini. Nggak tahu ya, mungkin semua badannya mungkin nggak bisa bergerak atau gimana ya kan? Dia cuma di kasur. Akhirnya, tahu nggak dia ngapain? Dia di kasur, dia mau sembuh juga. Nah, akhirnya teman-temannya mau nolongin dia. Coba kalau dia nggak punya temen, gimana coba? Kalau dia nggak punya temen, dia nggak ada yang nolongin. Makanya itu pentingnya punya teman. Nah, tapi ternyata nggak cuma teman, ternyata mereka ini sahabat. Jadi dari teman ke atasnya lagi namanya sahabat. Kalau teman mungkin kita cuma kenal orang, itu teman. Di sekolah ada banyak teman kita ya, teman kita. Tapi nggak semuanya sahabat kita. Sahabat adalah orang yang benar-benar adalah teman yang benar-benar dekat sama kita, yang mau berbuat sesuatu untuk kita. Jadi kalau dia cuma teman, dia lihat kita jatuh, mungkin dia ketawa, jatuh. Tapi kalau sahabat, dia akan langsung nolongin kita. Dia akan langsung, ayo berdiri. Nah, si lumpuh ini dia kan di kasur aja, dia di kasur ranjang gitu. Dia nggak bisa jalan dong ke Tuhan Yesus, kan dia lumpuh. Orang rame lagi di rumah itu. Jadi gimana? Untung aja orang lumpuh ini punya sahabat. Katakan sahabat. Sekali lagi katakan sahabat. Sahabat. Akhirnya dia ngapain coba? Teman-temannya ada 4 orang temannya nolongin dia. Satu di sini, satu di sini, satu di situ, di situ. Semua angkat dia di kasur. Mereka angkat kasurnya diangkat. Tapi mau masuk ke dalam rumah yang ada Tuhan Yesusnya,
waduh, ada orang rame nih. Gimana ini katanya? Gimana bisa? Permisi katanya kan, kata teman-temannya. Permisi. Tapi kata sahabat-sahabatnya, tapi orang-orang nggak mau lihat. Apa sih, kan kami juga mau lihat. Di dalam Tuhan Yesus lagi sembuhin orang buta, orang lain yang pokoknya Tuhan Yesus lagi ngajar sambil sembuhin orang. Nah, akhirnya ada salah satu sahabatnya, dia lihat ke atas. Oh, gimana kalau kita lewat atas, lewat genteng, lewat atas. Jadi temennya dibawa, ya kan? Dibawa, habis itu lewat genteng. Bayangin, mereka manjat, yuk pegang bentar. Ini sahabat. Kalau cuma temen, mana mau sampai kayak gitu. Tapi seorang sahabat, dia akan dengan rela hati, katakan rela hati. Rela hati artinya, ya oke lah aku nolongin dia, kan dia sahabatku. Artinya dia nggak bersungut sahabatnya, jadi dia mau tolongin. Dengan rela hati, sebagai seorang sahabat, nolongin sahabatnya, ya kan? Tahu nggak, berat loh itu, berat, harus naik ke atas, hup, naik ke atas kan? Kak Geri nggak tahu naiknya lewat mana, lewat tangga atau ada lewat tempat lain yang ke atas. Nah, akhirnya mereka sampai di atas, mereka bongkar gentengnya. Coba kalian lihat ke atas sekarang, lihat, ada genteng, ada atapnya, udah lihat? Nah, atapnya itu yang mereka rusakin. Ayo kita buka. Di bawahnya pas ada Tuhan Yesusnya. Jadi Tuhan Yesus lagi ngajar mungkin kan? Iya, kita harus mengasihi Allah. Apa nih? Ternyata ada mereka lagi buka. Untung zaman dulu di Kapernaum di Yerusalem sana, rumahnya nggak terlalu susah buat dibuka. Itu cuman kayu-kayu atau bambu atau jerami, tinggal dibuka sedikit, buka. Kalau sekarang kan genteng kan, ada batunya, ada betonnya, ada plafon, duk. Wah, lama itu, mesti pakai alat, ya kan? Tapi zaman dulu bisa pakai kayu dicongkel dikit baru dibuka. Nah, setelah dibuka, turunlah, mereka turunin pakai tali, diikat di ujung satu, mana ya? Ini misalnya contohnya ya. Nih, misalnya ini kasurnya kan. Ini kasur. Jadi mereka ikat di ujung. Mereka turunin pelan-pelan, yuk. 1, 2, ya. Itu kiri dikit. Oke, kiri dikit. Ya. Miring. Oke, lurus, pelan-pelan. Ya udah mau sampai. Ya dikit lagi. Itu miring. Buk, Nyampenya pas di depan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mau nolongin dia. Tuhan Yesus bilang gini, dosamu sudah diampuni, kata Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang bilang kayak gini, ngomongnya cuma dalam hati loh. Mereka bilang, emangnya siapa Yesus itu? Kok dia bisa ngampunin orang? Dia kan manusia. Mereka nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Nah, jadi Yesus, walaupun mereka ngomong dalam hati, ngomong bisik-bisik, Yesus bilang, aku ini adalah Tuhan, orang yang dipilih, katanya. Aku ini Tuhan loh. Jadi Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Coba kalian baca ceritanya nanti ya, di Markus pasal 2. Kalian baca ceritanya itu ya, orang lumpuh disembuhkan. Yesus bilang, lebih mudah mana, mengampuni dosa orang atau bilang, angkat kasurmu dan berjalanlah. Kata Yesus begitu. Akhirnya Yesus bilang gini ke orang lumpuh di depannya tadi, angkat kasurmu, berjalanlah. Kira-kira bisa nggak orang lumpuhnya tiba-tiba jalan gitu? Ayo, bisa nggak? Bisa. Ya, waktu itu begitu dia bisa, dia langsung berdiri. Dia langsung angkat kasurnya sendiri. Gila, keren banget. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Keren banget. Masa bisa kayak gitu?
Jadi dia tadinya lumpuh ditolongin orang. Yesus bilang, angkat kasurmu, berjalanlah. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena Yesus itu tuh Tuhan. Tapi sekali lagi ingat ceritanya di awal tadi, bahwa orang lumpuh nggak bisa sampai ke situ ya kalau nggak ada sahabat nggak bisa nolongin dia. Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau, kata Yesus kan, imanmu menyelamatkan engkau. Percayamu, iman itu percaya sama Tuhan nggak cuma dalam hati, nggak cuma di mulut, tapi bertindak. Katakan bertindak. Nah, sahabat-sahabatnya mau bertindak. Mereka tolongin temennya, diturunin. Itu sahabat, itu keluarga namanya. Kenapa? Karena mereka rela berkorban. Mereka mau melakukan sesuatu, gak cuma dalam hati, gak cuma ngomong doang, tapi mereka mau melakukan sesuatu. Nah, adik-adik semuanya, yuk, kalian harus punya sahabat dalam hidup kalian, supaya ada orang-orang yang bisa nolong kalian ketika kalian susah, atau kalian bisa nolongin mereka ketika mereka susah tanpa mikir apapun. Wah, ini aku mesti dibayar nih karena nolongin mereka. Enggak, karena kalian sahabat, karena kalian keluarga, maka kalian akan dengan sukacita menolong mereka. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya semua, ikutin Kak Geri berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk punya sahabat, karena kami tahu sahabat adalah keluarga. Sahabat bisa kami tolong atau bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, ingat punya sahabat ya. Sahabat akan ngingetin kita terus. Misalnya kalian mau baca Alkitab bareng, sahabat bakal ngingetin kalian. Kalian juga bisa ingetin sahabat kalian, udah baca Alkitab belum hari ini? Udah berdoa belum hari ini? Oke semuanya, haleluya. Jadi anak-anak Kids Church Menhop yang baik, yang dengar-dengaran, yang mau taat kepada Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap semangat, tetap sehat, jangan bandel, tetap belajar online walaupun mungkin udah capek, banyak tugas, tapi tetap lakukan dengan sukacita karena kalian adalah anak-anak yang dipilih Tuhan di hari-hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.